Masturbasi itu tuh topik yang sering dibahas diam-diam, tapi dampaknya ke kesehatan mental dan emosional ternyata jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan. Apakah kamu sering melakukannya? Jarang? Atau bahkan memilih untuk berhenti? Semua punya cerita psikologis yang patut kita pahami, tanpa ada yang benar atau salah. Jadi, ayo kita bahas dari sisi ilmu, tanpa stigma, tanpa menghakimi, dan tetap santai. Buat sebagian orang, masturbasi itu tuh kayak tombol reset. Cara sederhana buat ngelepas stres, menenangkan pikiran, atau sekedar mengenal tubuh sendiri. Faktanya, ini adalah bagian normal dari perkembangan manusia. Sesuatu yang secara psikologis membantu kita memahami kebutuhan emosional dan fisik kita. Tapi, apa jadinya kalau tombol reset ini nggak dipakai dalam waktu yang lama? Bukan cuma soal hasrat yang tertahan. Nggak masturbasi juga bisa mempengaruhi cara otak kita bekerja. Ketika kamu berhenti, tubuh mungkin terasa lebih penuh energi. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan muncul rasa cemas atau sulit fokus. Kenapa? Karena aktivitas ini nggak cuma soal fisik, tapi juga pelepasan hormon kayak dopamin yang bikin kita merasa rileks dan bahagia. Namun twistnya di sini adalah, nggak semua orang merasakan efek yang sama. Ada yang merasa lebih produktif, lebih terkendali, atau bahkan lebih fokus mengejar mimpi mereka. Sebaliknya, ada juga yang justru merasa lebih mudah marah atau tegang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita ketika kita memilih buat stop masturbasi? Itulah yang akan kita kulik di video ini. Pertama-tama, nggak masturbasi itu tuh secara medis sebenarnya aman banget. Nggak ada resiko kesehatan fisik yang langsung muncul. Jadi, kamu nggak perlu takut bakal meledak atau semacamnya. Tapi, secara psikologis, cerita ini mulai jadi menarik. Karena setiap orang punya respon yang beda-beda, nggak ada satu jawaban yang pas untuk semuanya. Salah satu efek yang sering dirasakan adalah naiknya hasrat seksual. Ibaratnya, tubuh kamu seperti menyimpan bahan bakar yang nggak dipakai. Buat beberapa orang, ini bikin mereka menjadi lebih fokus dan produktif. Tapi buat yang lain, energi ini malah berubah jadi frustasi. Jadi, tergantung banget sama cara kamu mengalihkan energi itu ke aktivitas lain. Terus, perubahan suasana hati juga bisa muncul. Ada yang jadi lebih sabar dan tenang karena nggak terlalu bergantung sama hormon-hormon dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tapi, ada juga yang sebaliknya. Mungkin merasa lebih mudah gelisah atau marah. Semua ini balik lagi ke bagaimana tubuh dan pikiran kita terbiasa dengan pelepasan hormon seperti dopamin dan oksitosin. Ngomong-ngomong soal hormon, ini bagian yang penting. Dopamin, hormon yang bikin kita merasa bahagia, biasanya dilepas saat masturbasi. Ketika kamu berhenti, tubuh mungkin butuh waktu untuk menyeimbangkan diri lagi. Jadi, kalau kamu merasa sedikit aneh atau berbeda, itu sebenarnya hal yang wajar. Tubuh kamu cuma lagi ngeriset sistemnya. Nah, kalau kita ngomongin dampak jangka panjang, salah satu yang paling jelas adalah bagaimana cara kamu melihat hasrat dorongan seksual. Misalnya nih, kalau dulu kamu ngerasa setiap dorongan harus segera dipenuhi, setelah lama nggak masturbasi, bisa jadi kamu mulai belajar untuk lebih mengendalikan keinginan itu. Ini bukan berarti jadi lebih dingin ya, tapi lebih ke memahami kapan dorongan itu penting untuk disalurkan atau kapan bisa ditahan. Yang menarik, kemampuan mengelola dorongan ini juga berkaitan dengan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau kamu bisa menahan diri dari masturbasi, mungkin kamu juga mulai bisa lebih berlatih disiplin dalam hal lain, seperti mengatur waktu atau fokus pada tujuan. Jadi, nggak cuma soal seksual aja, tapi pengaruhnya bisa meluas ke banyak aspek kehidupan, bahkan ke produktivitas kamu. Nah, pastinya ada dampaknya juga dalam hubungan berpasangan. Misalnya nih, ada orang yang merasa lebih emosional atau lebih sensitif terhadap hubungan mereka setelah mereka berhenti masturbasi. Di satu sisi, bisa bikin hubungan lebih dalam karena kamu bisa lebih fokus pada koneksi emosional. Di sisi lain, kalau dorongan seksual nggak dikelola dengan baik, bisa muncul ketegangan atau rasa frustasi yang mempengaruhi hubungan. Semua ini kembali lagi ya ke seberapa baik kamu memahami dan mengelola kebutuhan emosional dan fisik kamu. Pada akhirnya ya, soal masturbasi nggak ada jawaban yang benar atau salah. Semua ini sangat tergantung pada individu dan situasi masing-masing. Buat sebagian orang, itu adalah bagian dari kehidupan yang sehat dan normal. Tapi buat yang lain, mungkin ada kalanya itu jadi sesuatu yang lebih rumit karena tercampurnya nilai-nilai pribadi di dalamnya.
Jadi, nggak ada patokan yang pasti, dan yang penting adalah kamu merasa nyaman dengan pilihanmu sendiri. Namun ya, ada kalanya kebiasaan masturbasi bisa jadi masalah. Misalnya kalau kamu mulai terasa adiktif. Kalau kamu merasa nggak bisa mengontrolnya, atau lebih parahnya, itu mengganggu aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan, sekolah, atau bahkan interaksi sosial, itu adalah tanda yang perlu diperhatikan. Begitu juga kalau itu mulai mempengaruhi hubungan atau interaksi dengan pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Hal utama di sini adalah mengenali tanda-tanda bahwa itu tuh mungkin jadi masalah. Kalau kamu merasa masturbasi menghalangi tujuan hidup atau membuat kamu merasa kurang puas, itu bisa jadi petunjuk untuk mulai refleksi diri. Penting banget untuk nggak menilai diri sendiri secara negatif, tapi lebih fokus pada bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan yang sehat. Untuk itu, mendengarkan tubuh dan kebutuhan pribadi menjadi kunci. Setiap orang punya cara berbeda untuk merespon dorongan seksual mereka. Beberapa orang mungkin merasa lebih baik dengan rutinitas tertentu, sementara yang lain merasa lebih baik tanpa itu. Kuncinya adalah memahami diri sendiri, mencari tahu apa yang paling cocok buat kamu, dan jangan takut untuk mencari bantuan kalau merasa kebiasaan ini mulai mengganggu kualitas hidupmu. Oke, jadi setelah kita bahas tadi, intinya adalah nggak ada dampak medis serius yang langsung muncul kalau kita lama nggak masturbasi. Tapi secara psikologis, ada beberapa perubahan yang bisa terjadi. Baik itu dalam energi seksual, suasana hati, atau cara kita memandang hubungan. Semuanya kembali ke bagaimana kita bisa mengelola dan menyeimbangkan dorongan serta perasaan kita dengan cara yang sehat. Yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dan tahu kapan sesuatu jadi masalah atau malah membantu kita jadi lebih fokus dan terkontrol. Keseimbangan itu kunci. Nggak ada formula yang pasti untuk semua orang karena setiap individu punya kebutuhan dan cara masing-masing dalam menghadapinya. Jadi, apapun pilihanmu, pastikan itu yang terbaik untuk dirimu dan kehidupanmu. Jangan ragu ya buat share pendapat kamu di kolom komentar. Kita semua bisa saling belajar dan membuka pandangan baru tentang topik ini. Bagaimana pengalaman kamu atau pandangan kamu soal masturbasi dan dampaknya? Ya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh informasi seputar topik ini. Terus semangat untuk selalu mengenal diri lebih baik.